Memang selama pandemi COVID-19 ini memberikan berbagai stimulus, baik ada bansos, lalu juga ada Ya, BLT, dan juga bantuan sosial lainnya. Ini kira-kira seberapa besar Mas pengaruhnya ataupun kontribusinya terhadap PDB kita? ya, kontribusi dari stimulus ya kalau dilihat dari rasio dana pen terhadap PDB itu kan relatif kecil ya, di bawah 10% bahkan 5%. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sebenarnya stimulus kita ini secara nilai memang tidak besar ya, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain relatif lebih kecil. Namun yang paling penting adalah bagaimana efektivitas stimulus ya, khususnya dalam membantu masyarakat yang terkena dampak langsung. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana stimulus ini bisa membantu menekan ya laju infeksi kasus COVID di Indonesia ya, sehingga aspek kesehatannya bisa lebih baik, yang itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Karena kalau aspek kesehatannya tidak kunjung membaik ya, maka ya ekonomi juga akan terpengaruh ya. Ini akan mempengaruhi laju pemulihan ekonomi kita ya. Ini tentu saja akan memperlambat proses pemulihan ekonomi kita kalau laju penyebaran COVID-nya ini tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa ditekan sesegera mungkin seperti itu. Sehingga memang stimulus eh, yang ada ini harus digunakan seoptimal mungkin, seefektif mungkin untuk membantu mereka yang terkena dampak langsung seperti itu. Kemudian kalau masyarakat golongan menengah atas ya, mereka kan stimulusnya itu bukan berupa uang, tapi kepastian yang diberikan oleh pemerintah agar mereka kembali melakukan konsumsi, kembali melakukan investasi. Nah, inilah yang diperlukan. Jadi stimulus untuk masyarakat juga harus dibedakan berdasarkan segmen kelasnya. Tidak semuanya fiskal, tapi juga berupa hal-hal yang bersifat non fiskal, seperti bagaimana tadi ya aspek kesehatannya, kemudian juga memberikan kepastian. Nah, ini yang bisa mempercepat, saya rasa mempercepat proses pemulihan ekonomi seperti itu.